Ketidakmampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan pangan mendasar akan menjadi kendala bagi upaya untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan merupakan faktor kunci bagi pengurangan penduduk miskin, sehingga penguatan ketahanan pangan akan berdampak secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Ketahanan pangan dapat dicapai melalui akselerasi dan strategi pangan. Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan bernegara, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah kemiskinan. Saat ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting memperoleh perhatian lebih, karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah, serta menurunnya mutu generasi yang akan datang. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar fokus grup diskusi tentang ketahanan pangan, yaitu strategi kolaborasi peningkatan ketahanan pangan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berlangsung di ruang pertemuan BBC Hotel Bandar Jaya, Kamis 18 Oktober 2024. Dalam diskusi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Imam Fatku Roji, menjelaskan, dalam diskusi ini ia menghadirkan narasumber dari Bogor, yaitu Insinyur Susanto, seorang widyaswara, ahli utama pada Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. Imam berharap dengan diskusi ini kita akan merefresh kembali bersama tim efektif dan fokus dalam rangka melakukan peningkatan ketahanan pangan dan melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Baik pemirsa, seperti apa pembahasan diskusi yang dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda bersama jurnalis Dapika TV, Pinda Sela, dan juru kamera Rahmat dan Rizal Mantovani. Inilah laporan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tabib Ngalimpuro. Yang saya hormati Bapak Insinyur Susanto, MM, QIA, widyaswara ahli utama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian dari Bogor. Hadir di ruangan ini Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas SDA, kemudian Bapak Ibu tim efektif, mudah-mudahan sangat efektif ya, meskipun jumlahnya sedikit ya, dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas SDA, dan rekan-rekan dari bidang perekonomian Bapeda Kabupaten Lampung Tengah. Hadir juga Sekretaris Bapeda Kabupaten Lampung Tengah sekaligus PLT Kepala Bidang Perekonomian Bapeda Kabupaten Lampung Tengah. Sebenarnya adalah kita pertemuan dengan rekan-rekan tim efektif dalam rangka diskusi, merefresh kembali juga. Kebetulan kami perkenalkan yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, ini adalah Insinyur Susanto, MM, QIA, sebuah gelar yang biasanya melekat pada orang-orang yang berkutat di dunia auditor. Quality, iya, hanya QIA itu quality internal auditor. Jadi beliau dulu sebagai auditor Inspektur 1 Kementerian Pertanian. Kemudian alhamdulillah kami dari Bapeda, kemudian Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Kalau tingkat 2 ini biasanya untuk pejabat tinggi pratama. Angkatan 19 mendapatkan coach
pelatih pembimbing Pak Susanto yang ada di hadapan kita ini. Sehingga beliaulah yang memberikan pendampingan dalam kita pelaksanaan proyek perubahan. Nah, kemarin beliau ini WA dengan saya, dapat tugas kaitan dengan ketahanan pangan. Nah, kawan-kawan kebetulan juga ada tema diskusi berkaitan dengan ketahanan pangan dalam rangka mendukung kemiskinan, penghapusan kemiskinan. Kalau sekarang ada indeks food security, itu dihubungkan juga dengan penanganan stunting. Jadi sangat kompleks sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau ini juga fokus di dalam capacity building, pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, di sela waktu, masih ada waktu karena beliau besok harus kembali ke Bogor. Oleh karena di siang hari ini, karena selama ini yang bertemu ini adalah project intern Bapak Ibu, ya Kadis Sosial, saya, Pak Kadis Pendidikan, Kadis SDA, dengan Coach Pak Susanto di coaching, kemudian bertemu dengan tim efektif menyampaikan ide-idenya. Nah, hari ini kita ingin Coach ini langsung bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan sebagian besarnya yang ada di sini adalah aparatur sipil negara dan juga beberapa dari tenaga yang melekat di dinas masing-masing. Tapi intinya bagaimana kita melakukan akselerasi percepatan dalam mencapai target yang ada di organisasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan di dalam proses pertemuan ini boleh kalau mau diskusi nanti ada tanya jawab. Saya kira Pak Susanto ini dengan jam terbang yang cukup panjang, dengan jangkauan yang cukup hampir seluruh Indonesia, saya kira, sehingga perspektifnya bisa sangat banyak ya. Dan untuk insan-insan pertanian ini beliau sudah tidak asing dengan Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin setiap jengkal irigasi ini ada campur tangan beliau juga dulu merintisnya, sehingga Kabupaten Lampung Tengah saat ini hampir 35% ini Pak Susanto berkontribusi pertaniannya dalam pertumbuhan PDRB yang ada di Provinsi Lampung. Secara ekonomi kita hampir 20% sumbangsih ke Provinsi Lampung. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian pengantar untuk diskusi siang hari ini, dan saya harap Bapak Ibu bisa enjoy, menikmati sambil makan snack, boleh? Ya, sudah dapat snack semua ya? Oke. Nasi kotaknya masih dalam perjalanan, tapi saya kira masih bisa menunggu nanti ya. Silakan ini Coach, kami persilakan, nanti Bapak Ibu boleh menanggapinya nanti dalam forum diskusi. Pagi pun, Profesor Saudari Wahasili Amri, Pondok Lisani yang kauli yang kami hormati, Bapak Kepala Kota Lampung Tengah yang ada bersama kita, dan Bapak Kepala Dinas Sosial, Pak Nur, dan Pak Hari, Kepala Dinas Pendidikan, Pak Nur, dan Sumber Air, Pak Dinas, Pak Sulaiman, dan juga Sekretaris dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan pada siang hari ini. Di kebetulan mendadak saya diminta bagaimana bisa memberikan satu motivasi tim efektif ya, untuk bisa mendukung sebuah isu yang sudah dimunculkan oleh bapak-bapak pimpinan kita, pejabat teras di Lampung Tengah. Tentunya harus kita dukung sepenuhnya gagasan-gagasan yang sudah dimunculkan sesuai dengan arahan dari tentunya dari lembaga LAN, dan salah satunya adalah peningkatan kemiskinan. Jadi apa yang disampaikan oleh dari Bapeda untuk pendidikan SD, kemudian peningkatan produksi di pengaturan tata air, dan juga di dinas sosial maupun dinas pendidikan, tentunya ini sangat mendukung. Nah, oleh sebab itu, maka Bapak Ibu sebagai, ini ada namanya kalau di dalam satu proyek kerjaan perubahan ini ada namanya team leader. Team leader itu adalah
anggota Bapak Ibu sekalian, dan ada project leader. Nah, project leader itu adalah para kadis yang sudah ditentukan dalam membuat satu proyek perubahan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sebuah tim leader ini bisa mendukung tujuan daripada project leader. Nah, oleh sebab itu saya sebetulnya menunggu tayangan ini sebentar, gitu. Jadi wujudkan impian besar dengan kerjasama. Jadi judulnya seperti itu. Jadi bagaimana mewujudkan impian-impian yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, para Bapeda dan seluruh pimpinan kita wujudkan dengan kerjasama dari seluruh stakeholder, dari seluruh pegawai. Nah, oleh sebab itu kalau dalam bahasanya itu adalah teamwork makes dream work. Nah, impiannya adalah tadi proyek perubahan yang sudah digagas, sudah digagas oleh Pak Kadis. Nah, tentunya ini semua kita dukung, kita dukung sepenuhnya. Oleh sebab itu sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dari masing-masing struktur yang ada dari Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berdiri ya. Jadi wujudkan impian besar dengan kerjasama. Tadi sudah saya sampaikan, impian dari Bapak-Bapak Kadis di sini sudah diusulkan. Nah, oleh sebab itu maka kita harus mendukungnya. Nah, di sini saya sampaikan tadi ada namanya project leader dan tim leader. Nah, project leader ini Pak Imam, Pak Nur, Pak Adi, Pak Sulaiman, project leader ya. Kemudian tim leader itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tim leader ini bisa mencapai tujuan apa yang disampaikan oleh project leader? Oke, ini tentunya teamwork with teamwork. Kemudian tadi saya sudah diperkenalkan. Nah, ini sedikit kata-kata bijak untuk mendapatkan hal yang baru. Tadi semua belajar, tapi saya sampaikan ada manajemen nabi ya. Terus belajar terus sampai kita masuk ke yang unggul, belajar terus belajar. Ada manajemen nabi namanya 5B tadi saya sampaikan. Salah satunya adalah belajar. Nah, untuk mendapatkan yang baru maka kosongkan relasi kita. Kita belajar, tambah ilmu. Jangan kau habiskan semua. Sisakan sebenarnya sehingga kita tidak hilang jati diri kita. Jadi itu kata-kata bijaknya. Mari kita belajar bersama. Oke. Nah, saya ingin menggugah ini jam-jam yang rawan. Apalagi Bapak Ibu habis makan. Saya tahu nih matanya ada kriuk-kriuk. Kalau bahasa Jawanya kriuk-kriuk. Nanti kalau saya sampaikan apa kabar, langsung menjawab apa? Luar biasa. Kalau selamat pagi, kalau selamat siang, Yes. kalau selamat sore, Oke. kalau selamat malam, Ya. Biasa. biasa juga buat bapak-bapak ini, gitu biasa juga. Oke, saya tes dulu. Apa kabar? Luar biasa. Kurang mantep, kurang semangat ini. Mendukung aksi perubahannya kurang mantep menurut saya. Kurang full power. Berarti nanti dalam mendukung proyek perubahannya nggak full power. Apa kabar? Luar biasa. Ini baru lantang ini. Tepuk tangan kita semua. Selamat pagi. Selamat siang. Yes. Mantap. Selamat sore. Oke. Selamat malam. Ya. Kita semua. Luar biasa. Nah, ini baru namanya yang saya sampaikan tadi adalah tim leader. Tim leader itu lebih semangat dari project leadernya. Tim leader. Wah. Kaban memberikan arahan, Pak Kadis memberikan arahan. Ya, tim leader harus sudah sesuai dengan tupoksinya, bekerja dengan semangat. Itu ya makna di balik ini.
Kemudian yang berikutnya, ini sedikit sekarang saya mau tanya, ada yang kenal apa yang namanya teamwork itu apa? Ada yang tahu? Teamwork. Ini kan teamwork tadi saya mau sampaikan. Gak apa-apa, ayo santai aja santai. Apa yang kenal Bapak yang dimaksud dengan teamwork? Ya, kerja tim. Oke, silakan itu kerja tim. Saya apresiasi. Ada lagi? Tim kerjasama. Bu Win ya. Apa lagi? Oke, saya jelasin ya. Teamwork itu adalah kumpulan orang. Ini kita di kumpulan orang. Tadi ada dinas sosial, dinas yang bekerja sama dalam sebuah tim. Kita bekerja sama dalam sebuah tim. Yang kedua, setiap individu berhubungan dengan individu lain. Kita berhubungan di dalam tim. Terus melalui seorang pemimpin yang ditetapkan. Tadi sudah ditetapkan pemimpinnya. Imam, Abdul, Hari, Pak Sulaiman. Berdasarkan satu hati. Nah, oleh sebab itu maka kumpulan orang ini isinya macam-macam, pendidikannya macam-macam, pendidikannya latar belakangnya juga macam-macam. Ada yang pendidikannya ada sarjana hukum, sarjana pertanian, sarjana teknik, sarjana ekonomi, dan lain sebagainya. Di samping latar belakangnya berbeda-beda, skillnya juga berbeda-beda. Ada yang pintar banget, ada yang pintar, ada yang setengah pintar. Gak ada yang bodoh, gak ada. Jadi ini semua karena apa? Karena ASN terpilih, orang-orang terpilih. Dan bagaimana orang-orang itu, orang yang sangat pandai, itu belum tentu dia punya kelebihan dari yang lain. Kan pasti ada kelemahan. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Saling mengisi. Nah, saya minta teamwork ini melakukan bekerja sama untuk mencapai tujuan bagaimana yang sudah disampaikan oleh pimpinan. Tentunya sudah ada namanya proyek perubahan yang digagas bagaimana masing-masing tim ini bekerja dengan baik. Nah, inilah dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jadi sini ada tujuan, tadi sudah jelas proyek perubahannya ada tujuannya. Kemana nih arahnya? Yang kedua, skill yang saya sampaikan tadi. Orang macam-macam skill yang berbeda. Saya melihat gini, ya, di kompleks saya itu ada 26 hektar suatu pusat pelatihan. Ada namanya komplek bumi, kecil komplek ini, masing-masing ada kelas-kelas, jumlahnya 200 orang yang bekerja. Ada tukang potong rumput, ada pembersih ruangan, ada yang beresin sarana prasarana, ada yang mengecek. Oh, saya disiplin banget kalau saya ngajar jangan sampai sarana prasarananya nggak jalan, macet, kasihan nanti pelatihan nggak berjalan dengan baik. Itu dicek semua satu persatu sesuai dengan apalagi kalau karena keberhasilan pelatihan itu satu karena kepuasan dari orang yang dilatih. Yang kedua peningkatan kompetensinya meningkat. Yang ketiga apa? Setelah kompetensi meningkat diterapkan dia. Bayangkan orang kalau nggak puas dia pelatihan, pasti dia menggerutu. Oleh sebab itu maka disetting lah itu siapa yang menangani ini, siapa yang menangani. Nah, itulah namanya teamwork tadi. Saya yakin Bapak Ibu juga merupakan teamwork yang hebat, sudah ditunjuk oleh Pak Kadis, Pak Kepala Badan ditunjuk, di SK-kan, Kemdikbud sudah di SK-kan. Maka bekerjalah dengan semangat, dengan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang kemudian ada visinya, sehingga kita dengan skill kita bisa menjadi sukses. Namanya teamwork itu. Ini namanya teamwork. Kemudian, nah ini teori-teori saja. Nah, ini kata-kata inspirasi daripada teamwork. Coba, aku tidak lengkap. Semua orang punya kekurangan. Ayo saya sampaikan. Karena itu aku selalu hormati anggota tim. Di masing-masing coba selalu hormati anggota tim. Sama teman, ya, kolega, dan mereka lah yang melengkapi. Gak ada manusia yang sempurna. Saya yakin Pak Imam gak akan bisa mengerjakan proyek perubahannya sendirian. Betul? Iya.
Pak Nur, Pak Kadis nggak mungkin bisa mengerjakan proyek sendiri, proyek perubahan. Begitu juga Pak Ari, nggak mungkin. Tapi dengan bagaimana sebuah kolaborasi seluruh pegawai di sini bisa mencapai tujuan, nggak mudah itu. Pak Imam tahu, nggak tahu, Pak Kadis nggak tahu nih. Kalau menangani biasa di konseptor, nah ini nih, ibu ini konseptor. Jangan konseptor ditaruh ngurusin human relation, nggak jalan itu ya. Berhubungan dengan ini konseptor. Ini bagian komunikasi. Ini orang aktif di sini. Ini aktif di sini. Jadi itulah mengenal teamworknya, mengenal tim. Dan masing-masing anggota tim sangat juga menghargai timnya. Ya, semua orang perlu orang lain untuk melengkapi dirinya, agar semua orang bisa berkarya maksimal. Jadi saya pun juga nggak mungkin saya bisa berdiri sendiri. Tentunya saya harus bekerja sama dengan orang-orang yang ada, dan saya harus menghargai, mengapresiasi Bapak Ibu sekalian dengan output yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi dihargai orang-orang itu yang memberikan bekerja sama ini masing-masing. Di tempat saya itu ada tukang listrik, ada tukang potong kebun. Oh, saya kebun semua itu Pak, selamat pagi, luar biasa. Oleh sebab itu, maka bekerjalah, jangan kalau ada pimpinan. Jadi bekerjalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bekerja, Bismillah. Kalau aku berangkat, Bu, aku berangkat nih, kerja. Bismillah, berdoa. Ya udah berdoa. Sampai kantor, kerjakan pekerjaan ini. Jangan kamu, ada lampu nih, kita harus kerja benar-benar. Nggak begitu. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Semua mantap nih semua. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, ini baru tim leader pilihan. Oke, ini butuh pemimpin, ini leadership. Nah, jadi leadership itu, pemimpin itu tadi. Jadi kalau dia di belakang, dia ngedorong. Jangan yang di belakang ditarik-tarik. Terus kalau dia di tengah, dia bisa memotivasi. Kalau di depan, siapa yang ketinggalan? Ayo, ajak. Yang ketinggalan dibantu dan sebagainya. Nah, ini sedikit ya, Nah, kepemimpinan itu adalah kemampuan mendapatkan hasil pencapaian yang luar biasa dari orang-orang biasa. Apalagi di ruangan ini, orang-orang hebat, orang-orang biasa, orang-orang hebat semua dari sini. Maka tujuan dari organisasi, dari tujuan proyek perubahan itu bisa tercapai. Saya yakin, karena Bapak adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, kadang-kadang jangan sampai kebijakan pimpinan, arahan pimpinan itu kita tidak mengikuti, sehingga tim leader ini tidak mencapai tujuan sasaran yang diarahkan oleh pimpinan. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit ini ya. Era sekarang itu namanya era terbuka, yaitu perubahan yang sangat cepat terjadi. Kemudian ketidakpastian, yakni kurangnya kecepatan untuk memprediksi segala peristiwa yang terjadi. Nggak pasti kita di zamannya sekarang. Kemudian kompleksiti sangat kompleks. Siapa yang tahu tiba-tiba ada COVID, kita nggak ngerti. Terus tiba-tiba kita ini sekarang itu darurat pangan. Jadi saya sampaikan sedikit mengenai darurat pangan. Mengenai darurat pangan. Yang ketiga, ambiguity. Sebagai jelas. Nah, oleh sebab itu butuh seorang pemimpin, the leader is able, dan butuh orangnya lagi, orang yang ligat, pemikiran yang cepat, bisa mengantisipasi perubahan. Butuh orang-orang seperti itu. Jadi begitu ada begini, dia udah butuh ligat ya, sudah bisa mengetahui, prediksi, kemudian menyelesaikan satu kasus permasalahan yang terjadi. Nah, butuh seorang yang smart asset dan adaptif untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Meliputi apa? Integritas, dan nasionalisme, dan profesional orangnya, berwawasan global. Nah, sekarang ini termasuk menguasai IT dan lain sebagainya. Jadi butuh orang-orang seperti itu, Ini sedikit video
mungkin bisa menggugah. Ini suaranya ada nggak ya? Atau nggak usah pakai suara? Kita akan menjadi orang yang kompak, semua bergerak untuk mendukung proper ini. Nah, apabila ada hal-hal tertentu yang perlu ditanyakan supaya lebih terarah. Baik, bagaimana ya? Ini satu lagi tayangan terakhir. Kerjasama tim yang baik itu dapat membuat mimpi terwujud. Jadi ini bisa tercapai kalau satu, ya. Jadi membangun tim yang hebat itu kayak tadi. Nah, pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasinya harus terbuka, efektif. Jadi berbagi ide dan kalau ada konflik diselesaikan. Tim apa ini tidak akan kompak, tidak akan kalau ada konflik di dalamnya, akan tercapai. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan, saling mendukung kepercayaan. Masing-masing anggota percaya kepada temannya dan apalagi kepada pimpinan. Ini harus dijaga nih kepercayaan. Kalau tim yang hebat, kalau udah curiga susah Pak, betul nggak? Betul, dalam tim itu susah kalau curiga. Ini begini, si ibu ini begini, udah sering curiga, udah nggak beres nih. Nah itu jangan dibangun. Kemudian ada namanya keterampilan pelengkap. Jadi tim yang hebat itu terdiri dari individu dengan keterampilan dan keahlian yang beragam. Jadi masing-masing Pak, Allah sudah memberikan kehebatan pada setiap manusia. Jangan merasa dirinya itu lebih hebat dari kawannya, jangan. Rasa sombong itu biasanya itu akan membawa kita menjadi tidak sukses. Makanya aku lebih hebat, enggak, semua hebat. Tapi bagaimana kita memberikan yang di dalam organisasi kita. Kemudian tujuannya bersama, mencapai tujuan, menyatukan anggota dan memastikan bahwa setiap orang bekerja itu menuju sasaran yang sama. Tadi kita lihat ya video tadi, bagaimana video tadi bekerja sama mencapai tujuan bersama sehingga tujuan kita bisa tercapai. Bayangkan kalau ada orang-orang yang menghambat kita dari anggota tim, kemudian menarik kita supaya nggak jalan. Itu kita bayangkan di organisasi kita. Dan yang terakhir adalah passion, ketahanan. Tim yang hebat itu menghadapi tantangan secara langsung, belajar dari kegagalan, beradaptasi terus menerus. Benar peringkatnya, Pak. Kalau Bapak bilang, Pak, itu fisiknya sampai turun, tapi dia luar biasa, ketahanannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Itu luar biasa. Bapak saya hargai itu. Walaupun Bapak sakit, Bapak ini, tapi Bapak tim yang hebat. Saya udah dengar orang itu bagian dari ketahanan, resilient, ketahanan. Jadi nggak mungkin kehebatan seseorang itu tanpa ketahanan. Dikit-dikit tuh mas capek istirahat dulu, banyak istirahat pekerjaannya kira gitu. Oke, itu saja. Tadi saya sudah jelaskan ini ya mengenai uji sukses 100 faktor yang mempengaruhi kesuksesan orang. Ini bukan berdasarkan saya, tapi berdasarkan Thomas G. Stanley, PhD. Kata Mas Stanley ini, IQ itu ada urutan ke-21 menjadi orang sukses. Jadi belum tentu orang yang IQ-nya tinggi itu menjadi orang sukses. Ini hasil penelitian. Belum tentu Pak, orang pintar IQ-nya tinggi belum tentu jadi orang sukses. Kemudian yang kedua, sekolah difavorit di urutan ke-23. Sekolah favorit. Kemudian lulus dengan nilai terbaik itu urutan ke-30. Urutan pertama apa? Jujur. Orang sukses kuncinya harus jujur. Menurut Stanley. Jadi kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kejujuran, berlomba-lomba. Ayo sama-sama kita berlomba-lomba.
Dan orang yang jujur itu biasanya sama ya. Orang jujur. Oke. Yang kedua apa? Disiplin. Disiplin. Saya yakin kalau pimpinan disiplin, Bapak Ibu udah lihat komandan disiplin, ya Bapak Ibu tim di dalam lebih disiplin lagi. Dan yang ketiga, gaul. Jangan gaul. Ini pengalaman saya jadi tim Bapak jaga di Kementerian Pertanian. Pak Santo tolong ya, ini diangkat yang ini. Ini Pak, usulannya dari ini. Siapa ini? Pak Abdullah. Pak Abdullah itu yang mana ya? Yang ngomong itu loh Pak, yang orangnya ini loh Pak, yang tinggi-tinggi. Yang mana ya orangnya? Karena dia nggak gaul. Dia nggak gaul, dia nggak komunikasi sama teman-teman, nggak komunikasi dengan dinas. Makanya sekarang biasanya Bapak perhatikan ya, penyebabnya kenapa? Ada 10 orang kumpul, pasti masing-masing pegang HP. Dia tidak ngobrol pada 10 orang itu, tapi ngobrol sama orang yang jauh-jauh. Dia ngobrol sama orang yang jauh-jauh. Padahal di sebelahnya ada orang itu, orang teman-temannya. Pergaulannya kayak gitu sana. Tapi itulah namanya dinamika, satu dinamika kehidupan. Eranya pada sekarang. Pada era saya nggak begitu. Saya ketemu teman-teman ya ngobrol, canda, ngobrol lagi. Karena nggak ada handphone ya, nggak ada handphone. Itulah. Kemudian urutan keempat, hubungan dari pasangan hidup. Bayangkan kalau saya pergi ke kantor pagi starter mobil, istri saya itu marah-marah dan buruk. Aduh, gara-gara saya kerja nggak beres di kantor, kesel bawahnya. Benar nggak? Benar, besar. Pengaruhnya itu besar. Pasangan hidup itu pengaruhnya besar. Coba Bapak bayangkan kalau suaminya mau pergi, ya berikan senyuman terbaik. Gitu, berikan senyuman terbaik, Pak. Ini pisang gorengnya Pak, kopinya Pak. Nah, berikan senyuman terbaik, ya Bu. Nah, berikan senyuman terbaik. Yang ibu punya, wah ini senyuman terbaik gue kasih dia, gitu loh. Maka dia itu berangkat itu yang starter mobil main-main di jalan, gitu. Happy ya, pasti sukses ya, kemungkinan bekerja semangat, ya. Bayangkan. Tapi kalau jangan berharap, kalau punya 4, semua 4 pakai dukung ya pusing juga, nanti satu aja yang dukung, gitu. Jangan semakin banyak dukungan terus menjadi semakin sukses. Nah, bukan begitu nih. Pengertiannya gitu. Ya lalu satu. Kemudian yang kelima bekerja lebih keras, dan yang ke-10 kemampuan menjual gagasan. Jadi saya kasih dipuji sukses buat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sih sudah selesai masanya, sudah lewat, sudah melampaui berbagai perjalanan, hingga saya bisa memberikan kontribusi ya, untuk memberikan semangat. Jadi ini sekilas mengenai uji sukses. Satu mengenai tadi ya, kaitannya sama peningkatan ketahanan pangan, kolaborasi. Ini sedikit ya, ada kebijakan yang perlu saya jelaskan. Ini, jadi sekarang itu ya darurat pangan. Yang mengatakan bukan saya, Pak Menteri, darurat pangan. Jadi berdasarkan keputusan Menteri nomor 194 tentang Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan, itu di Indonesia ini pada posisinya itu semua dari Sabang sampai Merauke dianggap satu darurat pangan. Saya coba menelisik, ya. Hasil seminar menyatakan masyarakat Indonesia, orang kita, masyarakat Indonesia, itu pemakan beras terbesar di dunia. Dia itu 134 per kapita per tahun. Orang Jepang itu 50 kilo setahun. Tapi apalagi kalau saya dikasih seruit,
sama apa namanya tadi itu pindang. Aduh, saya nggak bisa berhenti saya makan itu. Makanya 134 kg per kapita per tahun itu masyarakat Indonesia pemakan beras terbesar di dunia. Itu pertama. Yang kedua, selain memakan beras terbesar di dunia, alih fungsi lahan pertanian kita itu beralih fungsi 100.000 hektar, 80 sampai 90, 100.000 hektar per tahun. Jadi kita itu nggak berasa setiap tahun, nah kita 100.000 hektar hilang. Dan jadi jalan tol, bayangin itu jalan tol yang dari Bakauheni sampai itu berapa sawah yang hilang? Belum untuk bangunan dan lain sebagainya. Itu 100.000. Ini hasil kajian penelitian dari Kementerian Pertanian. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk masyarakat Indonesia itu termasuk yang cukup tinggi. Udah penduduknya terus bertambah cepat, ya kan? Lahannya berkurang, itu kan makannya banyak. Makanya dibilang sekarang darurat pangan. Nah, oleh sebab itu, kenapa saya dulu ya sebagai penanggung jawab program di sini, alhamdulillah saya dulu ya mendapatkan dengan adanya orang-orang di sini itu gampang saya mendorongnya. Saya menjadi penanggung jawab program itu, satu posisi saya di Medan, yang kedua Bengkulu, terakhir saya di Lampung. Paling enak di Lampung. Saya itu begitu saya ke desa, saya ngomong, saya bantu benih, saya bantu traktor, saya bantu solar. Orang biasa, saya kelaparan biasa. Baru jam 12 sampai sore itu udah disiapin tuh ikan, ikan hasil pancingan di sama sayur lodeh. Wah, saya senang banget itu. Gemuk saya di sini. Dan orang sini, Bu ini yang ingat nih, ya. Bu ini masih pertanian dulu nih, beliau nih. Ini masih pertanian tuh. Masih ingat tentunya ya. Jadi di sini tuh mudah dimotivasi. Kalau Bapak coba memotivasi orang Batak sama orang Medan. Ada di sini ada dari Sumatera Utara? Ada dari Sumatera Utara? Ada orang ya? Ada di kerja? Bukan. Ya? Memotivasinya beda, lebih sulit. Kalau di sini lebih mudah. Kalau di sana motivasi, mana pulau nggak ngerti gitu. Orang sini orang Jawa lebih mudah motivasi. Didorong gitu. Jadi kan dulu saya dari beberapa provinsi, saya secara nasional dan juara 2 itu. Tapi karena bukan saya, tapi karena kemudahan di lapangan, mereka dimotivasi, didorong dan sebagainya. Nah, dengan darurat pangan ini, saya kira ini adalah ketahanan pangan obat strategi kolaborasi peningkatan ketahanan pangan dan upaya pengendalian kemiskinan, mengatasi kemiskinan. Ini perlu kita jalankan lagi. Jadi dulu saya nggak bisa lihat kalau di Lampung Tengah ada lahan yang kosong belum ditanemin. Saya udah ribut waktu itu. Ini gimana caranya kita jadi frekuensi penanaman ini kok cepat gitu. Kalau kurang apa kita bantu dan sebagainya. Itu tentunya kolaborasi yang luar biasa. Saya kira itu bisa ya. Nah juga termasuk ini dibentuk satgas. Ini ada satgas darurat pangan itu di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, dan sekarang di tingkat kabupaten. Ada satgas darurat pangan. Dan di sini itu adalah kodim ya. Kodimnya apa? Kodim. Kita udah sama-sama. Kebetulan kodim saya pelatih juga. Maka saya bilang Pak Imam saya lagi pelatih. Ini kodim-kodim mengenai darurat pangan. Nanti apa Pak? Pompa. Bagaimana antisipasi pompa, kemudian termasuk kebijakannya kan. Dari tentara nggak ngerti mengenai kebijakan itu supaya mereka paham. Termasuk memberikan semangat. Tapi dia senang banget karena dalam SPP dia Pak dari kita. Daripada digebukin di barang kan dia kan. Wah dia senang banget Pak. Gak undang kasih makan, kasih ilmu lagi kan. Wah happy banget dia itu. Jadi saya melatih babinsa kemarin. Jadi tugas saya banyak nih.
Tiba bisa terkait ke lapangan. Tapi hari ini saya berbangga hati bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Tentunya mudah-mudahan sebagai tim leader, apa yang saya sampaikan tadi memberikan motivasi Bapak Ibu sekalian, memberikan semangat dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik di masing-masing organisasinya. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, kita ada diskusi ringan, santai sambil ngopi terkait dengan proyek perubahan yang akan Bapak Ibu kerjakan hari ini. Nah, juga mohon dukungan semua ini. Saya nggak mau ada yang tadi semua berjalan sesuai dengan kereta tadi, kompak. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk baik Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang menarik yang beliau sampaikan. Salah satunya hari ini kita menghadapi era yang disebut dengan era VUCA. Itu sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh Angkatan Bersenjata Amerika untuk mendeskripsikan sebuah medan perang. Masih ada yang ingat nggak? VUCA tadi disampaikan oleh Pak Susanto. Ada doorpress-nya. Sudah ada di sebelah Bapak Ibu doorpress-nya. VUCA. V-U-C-A. V yang pertama apa? Ada? Kayaknya enggak ada yang bawa pulang doorpress-nya nih kayaknya. Volatility. Ya, sebuah perubahan yang sangat cepat. Kalau di dalam pemerintahan daerah, volatility itu apa kira-kira? Perubahan yang sangat cepat itu apa? Contohnya? Regulasi, benar ya? Nah, kebijakannya itu cepat berubah tuh. Satu Permendagri belum dipahami, udah keluar lagi yang baru. Regulasinya belum dibaca, udah ada yang baru. Sampai bingung ini undang-undang pemerintahan daerah itu yang terakhir yang mana coba? 32, 23. Udah yang mana nih? Bingung kan? Perubahannya sangat cepat regulasinya. Nah itu kalau ahli di sini regulasi ada Mas Arta itu. Mas Arta mana berdiri Mas Arta? Siapa? Nah itu penggagas satu data Indonesia. Data ada di situ, di laptopnya maksudnya. VUCA punya uncertainty, ketidakpastian. Anggaran tidak pasti, ya kan? Coret. Yang penting malah kena coret beda kan? Gak ada yang pasti gitu. Programnya berubah-berubah. Kemudian VUCA, complexity. Apa yang sangat kompleks? Nah, kita ternyata membuat kebijakan itu gak bisa sendiri. Ada DPRD di situ. Kitanya yakin Pak, pimpinan gak yakin. Nah, pernah terjadi seperti itu? Kita punya semangat. Ternyata pimpinan susah menerima, kan harus meyakinkan. Kemudian ambiguity. Era media sosial, Bapak Ibu hari ini susah kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apakah yang kita lihat itu yang sebenarnya terjadi? Inilah era VUCA. Maka tadi disampaikan oleh Pak Susanto harus agile, agility. Bahasa anak Lampungnya mungkin ligat, cepat berubah, agile, cepat kita melakukan perubahan. Oleh karena itu kita sebagai ASN, pelayan masyarakat, yang saya kira Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yang diperintah oleh kepala OPD yang bisa hadir di ruangan ini, pasti the best, orang-orang yang terbaik, punya loyalitas yang tinggi. Jadi kita punya mindset yang baik, ya. Jangan seperti mindset hari ini. Kalau saya tanya Mbak Halimah, mana Mbak Halimah? Oh, Mbak Halimah ini punya kata-kata mutiara biasanya. Tahu kata-kata mutiaranya? Mana Mbak Halimah? Mbak Halimah ini punya kata-kata mutiara. Kalau orang lain bisa Pak, kenapa harus saya? Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Enggak, ya.
Kalau orang lain bisa, Pak, kenapa harus saya? Mending orang lain aja. Atau kalau orang lain bisa, ya udah dia aja, gitu kan? Ada sambungannya itu, Pak. Apa? Ada sambungannya. Gimana? Kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya. Kalau orang lain nggak bisa, Pak, apalagi saya, itu Bari. Ya, ini sekedar jokes aja. Mudah-mudahan tidak menjadi mindset kerja ya, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Salah satunya tadi disampaikan juga, ternyata untuk sukses itu ada yang namanya interpersonal skill. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain, termasuk intrapersonal skill, membangun komunikasi dengan diri sendiri ya, gitu guys ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan. Ada yang mau diskusikan, bertanya? Nah, kalau tidak ada, kami berikan kesempatan kepada project leader untuk menyampaikan gagasannya. Kalau saya tadi pagi sudah kan menyampaikan kaitan dengan inovasi di Bapeda. Nah, ini secara singkat saya persilahkan Pak Kadis Sosial, Pak Ari, kemudian Pak Nur Rahman dan Pak Sulaiman. Silakan. Ada hal-hal yang mau disampaikan, mumpung ada tim efektif dan ada coachnya. Ini perjalanan ini Bapak Ibu kalau dihitung implementasi proyek perubahannya 8 minggu. Nah, saya kira tidak mudah membuat sebuah proyek perubahan di tengah kesibukan, beban pikiran, apalagi yang nomor berapa tadi, pasangan itu nomor berapa Gus? 4 ya. Nah, 4 itu sangat ini juga Gus. Kalau ada sekarang di TikTok, ya Allah hilangkan beban dari hidup hamba, wih, hilang pasangannya malah ya. Wah, direkam, di-share ke istri saya, bukain pintu gitu. Silakan Pak Ari. Ada yang mau disampaikan? Kata-kata terakhir. Izin coach, dari mumpung masih ada coach di sini. Jadi saya mungkin berpesan dengan teman-teman tim efektif. Jadi insya Allah apa yang akan kita niatkan baik dan kita ikhtiarkan itu tidak akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Nah, oleh karenanya jangan melakukan sesuatu hal itu dengan sembarangan, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi apapun yang dilakukan dengan niat yang baik dan upaya yang sungguh-sungguh, insya Allah mungkin waktunya bisa cepat, bisa juga tidak cepat, tetapi yakinlah bahwa sesuatu yang baik itu akan tercapai. Itu Bos. Nah, ini berikutnya Mas kata-kata hari ini. Terima kasih Coach, Pak Kaban, Pak Beda, Pak Kadis Sosial, Pak Kadis PSDA. Yang jelas bahwa setiap kita itu mempunyai tanggung jawab, baik tanggung jawab kepada pribadi, keluarga maupun masyarakat yang ada. Ini yang harus kita perhatikan betul pada kita semua, bahwa sejauh mana setiap pribadi kita mengemban setiap tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, baik kita sadar maupun tidak sadar. Nah, terkait dengan apa yang kita lakukan bersama ini, baik itu oleh teman-teman, oleh Pak Beda dengan proyek perubahannya seperti itu, terus kemudian dengan Kadis Sosial dengan proyek perubahan seperti itu, Kadis Pendidikan yang proyek perubahan terkait dengan strategi melestarikan bahasa Lampung, sebagai kita, sebagaimana kita semua lakukan, ini adalah sebagai legacy, bahwa bisa jadi kita 10 tahun ke depan sudah tidak ada di sekitar kita, maka harus ada peninggalan, yang peninggalan itu menjadi kenangan baik yang kita lakukan atas semua hal, termasuk ketika kita ada di lingkungan itu. Nah, terima kasih kepada setiap teman-teman saya yang telah membackup dalam setiap kegiatan-kegiatan ini, dan yakin bahwa setiap jengkal langkah kita itu ada catatan baik
dan Allah akan mencatat itu menjadi amal kita. Itu termasuk kepada semua PSDA pun seperti itu. Setiap drone yang diterbangkan itu ada banyak udara yang tersaring, gitu kan? Itu apa sih? Ya, insya Allah seperti itu teman-teman sekalian. Dan mungkin saya juga terima kasih Gus telah membimbing kita dalam posisi sekarang ini. Yang jelas kita ini juga hidup dalam berbagai macam posisi kan. Nah, ini alhamdulillah kita mampu melakukan itu gitu kan, sampai di hampir tanggal 23. Mudah-mudahan kita sampai di tanggal itu. Dan terima kasih atas mengingat termasuk Pak Kepala Bapeda yang mengingatkan saya sambil ngasih kopi untuk menyadarkan saya bahwa saya masih punya beban yang harus saya selesaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat, menjadi lebih kompak, lebih punya gagasan-gagasan, ide-ide baru, berinovasi. Kita berharap besar nih untuk dinas pendidikan. Coba saya pengen lihat dulu pasukan dinas pendidikan. Mana ke kanan? Wah, luar biasa nih ya. Oke, terima kasih. Ini tantangannya besar nih dinas pendidikan. Indeks pembangunan manusia kita ini sudah 73. Untuk kabupaten seprovinsi Lampung kita sementara ini nomor 1. Kalau dibandingkan kabupaten kota kita nomor 3 karena mengalahkan kota memang tidak mungkin ya kota Bandar Lampung dengan kota metro. Ada satu investasi besar yang sudah Bapak Ibu lakukan, yaitu rata-rata lama sekolah kita ini 13 tahun, artinya SMP. Nah, tapi tadi dipaparkan data oleh Kemenko PMK, ternyata hampir 50% penduduk miskin ekstrim itu tidak tamat SMP. Nah, ini bagaimana kita mendorong pendidikan non formalnya agar rata-rata lama sekolah di Lampung Tengah ini bisa maksimal. Jadi dengan suplai anggaran yang cukup besar kebijakan nasional ke dinas pendidikan ini bisa berdampak dalam rangka mendorong rata-rata lama sekolah, karena itu pengaruhnya terhadap capaian IPM kita. Nah, kemudian pasukan dinas sosial, mana dinas sosial? Nah, luar biasa nih, pasukan berani mati ya. Tapi nggak tahan lapar. Ujian jangan sampai lapar aja. Nah, ini pasukan yang paling sering masuk media sosial ya kan. Nah, Bapak Ibu, ini juga jadi harus kita saling support bagaimana menghadirkan layanan yang responsif. Nah, tadi sudah disematkan tim reaksi cepat. Jangan sampai itu juga istilahnya wal awal wal akhir. Itulah yang pertama dan terakhir ya. Kalau disematkan begitu juga langsung bubar ya. Kemudian tim PSDA, mana PSDA? Wah, luar biasa. Ini rekan-rekan Bapeda ini harus disupport juga karena memang dalam rangka mendukung ketahanan pangan, infrastrukturnya ada di sumber daya air. Ini alokasi dari pusat sudah tidak ada ya Pak Sule. Nah, ini APBD-nya harus disupport ini. Dan terima kasih rekan-rekan dari Bapeda. Mana pasukan Bapeda nih? Wah, luar biasa. Mbak Halimah mana? Oke, masih dengan fotonya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Baik, jangan jadi brand juga Bapak Ibu ya, bahaya ini. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas semua ada hal-hal yang tidak berkenan, dan kami juga dari pemerintah daerah, dari rekan-rekan yang dibimbing, mohon maaf Coach apabila ada penyambutan dan pelayanan yang tidak berkenan dilakukan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Aksi. Aplaus untuk kita semua. Ya, hari ini alhamdulillah kita di Hotel BBC ini ada kegiatan untuk upaya penghapusan kemiskinan ekstrim, dan kebetulan di Dinas Pendidikan kita diminta untuk juga mendapatkan informasi terkait itu.
karena ya bagi kita selama ini juga sebagai korban dan objek untuk kegiatan itu. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebuah masukan bagi kita, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Ya, terkait dengan ini, bagaimana upaya kita, terutama yang bisa menjadikan kita lebih baik itu indeks kita, bagaimana yang selama ini sudah terjaga dengan bagus, bahwa angka putus sekolah kita juga harus diminimalisir. Ya, kalau sekarang sampai bagaimana tadi sudah dipaparkan juga, ternyata yang berkontribusi untuk kemiskinan ekstrim itu adalah mereka yang tidak tamat SMP. Nah, maka pada kesempatan kali ini tanggung jawab kita, terutama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, untuk mempertahankan. Kita sudah alhamdulillah sudah baik, sudah kabupaten terbaik untuk angka putus sekolah. Dalam arti bahwa kita harus dipertahankan bagaimana sampai di lulus SMP. Nah, itu bisa di mereka-mereka yang mungkin tidak sempat mengenyam pendidikan di SMP secara formal, maka kita harus melakukannya dengan pendidikan non formal, yakni paket B. Demikian itu. Ya. Harapan ini, saya berharap kegiatan ini terus menjadi sebuah kegiatan yang bisa terus dilakukan sambil sebagai evaluasi kita sampai sejauh mana peran kita untuk kabupaten yang kita cintai ini. Jadi setiap institusi kita mampu untuk mengevaluasi dan kemudian melakukan perbaikan. Alhamdulillah kegiatan hari ini tentang proyek perubahan Dinas Sumber Daya Air juga ikut dalam launchingnya juga, bahwa proyek perubahan saya yang strategi pengelolaan air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Lampung Tengah, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Terkait kontribusi dari Dinas SDA sendiri untuk memangkas kemiskinan seperti apa? Untuk pemangkasan kemiskinan dari dinas kami, yaitu di leading sektor petani, ya, langsung ke petani yang tidak mampu di bawah seperti P3A. Kami melakukan pembagian atau survei di bawah, gimana mereka itu bisa bertani dan bercocok tanam dengan baik, dengan lancar. Harapannya dengan strategi pengelolaan air ini, semoga pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa meningkatkan taraf kesejahteraan petani, terutama petani yang kurang mampu, dan juga bertambah sesuai dengan target Renstra kita. Demikian. Pada pagi hari ini kita bersama-sama telah meluncing sebuah program, sebuah inovasi strategi layanan sosial terintegrasi. Ini adalah sebuah produk strategi yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka optimalisasi penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk kontribusi dari Dinas Sosial sendiri, Pak, ya, mengatas kemiskinan. Baik, Dinas Sosial ini merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, di mana Dinas Sosial ini melaksanakan standar pelayanan minimal. Sasaran kita adalah kelompok-kelompok rentan. Bagaimana kita melakukan sebuah upaya penyelenggaraan kesejahteraan, dimulai dari program rehabilitasi sosial dasar, kemudian perlindungan dan jaminan sosial dasar, sampai dengan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mencukupi kebutuhannya secara ekonomi. Kita berharap melalui program ini pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat dapat membahu-membahu dalam rangka membangun kepedulian bersama untuk meningkatkan peran serta dan kontribusinya dalam rangka pengentasan kemiskinan
utamanya terhadap kelompok-kelompok rentan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.